4, 3, 2, 1. Open the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tak terasa kita berjumpa lagi di kesempatan ini, di pagi hari yang cerah ini, di hari yang membanggakan dan membahagiakan. Di sini saya sebagai eh, pembuka, ya ingin mendiskusikan lebih jauh. Pada episode sebelumnya kan kita sudah membahas berakhlakologi itu seperti apa atau core value. Nah, sekarang kita mau implementasikan ke tokohnya ini. Tokoh kesepakat favorit atau tokoh panutan kesepakatan dari kami berlima. Di sini perkenalkan, saya Muhammad Alif Bagas Premadi dari Dinsos Cianjur. Kemudian ada Dr. Tommy dari Puskesmas Bojong Picung. Halo Kemudian Kang, ada sehat Kang? Oke, Ya, alhamdulillah sehat. alhamdulillah Nah, ya. nggak terasa berjumpa lagi, Kang. Ya, Oke, kemudian ada Kang Ilham dari UPTD Pengawas Pupuk Kecamatan Cempaka. siap Halo Kang Kang Ilham, Bagas, hadir. sehat Kang? Alhamdulillah Kang Iya. Bagas Sawangsulna pangestu. Oh, mangga. Oke. Kemudian selanjutnya ada Dokter Rizka dari RSUD Sayang. Halo dokter. Halo Kang Bagas, ketemu lagi. Iya dok, alhamdulillah ketemu lagi. Kita berbincang-bincang sedikit ya dok ya, nggak apa-apa ya dok. Siap-siap. Ya. Oke. Kang Ilham suaranya kurang jelas itu, mic-nya kurang deket. Selanjutnya kita ada Teh Manganti dari BKPSDM Kabupaten Cianjur. Halo Teh. Halo Kang, Ya, gimana Teh kabarnya sehat? alhamdulillah. Ya, Kang gimana? alhamdulillah sehat Teh Sulna. Kemudian di sini nih jadi kita berlima mau diskusi santai tentang tokoh panutan kita dalam nilai-nilai ASN yang terbaru nih yang berakhlak itu. Di sini saya ingin menjelaskan nih sedikit aja, singkat, padat dan jelas. Mungkin apabila di yang sebelumnya itu saya udah menjelaskan, tapi nggak apa-apa ya saya jelasin lagi. Barangkali ada yang masih lupa, ada yang masih bingung atau bagaimana gitu. Jadi nih izinkan saya menjelaskan berakhlak jadi poin. Dari per poin akan saya jelaskan nantinya. Berorientasi pelayanan. Jadi kita sebagai seorang ASN itu harus memiliki pikiran yang mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kita harus bisa memiliki pikiran seperti itu ditanamkan dalam diri kita. Kemudian ada poin akuntabel, misalnya kita menggunakan inventaris kantor sesuai peruntukannya, mengerjakan tugas, ada laporannya, laporan tanggung jawabannya seperti itu. Kemudian ada poin K, kompeten. Jadi kita dalam memegang suatu pekerjaan atau suatu jabatan itu kita harus memiliki kompetensi yang sesuai. Bisa dibayangkan apabila seorang tukang jahit mengerjakan bidangnya yang lain, misalnya masak bakso, pasti kan rasanya nggak enak, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada poin H, harmonis. Jadi kita tuh sebagai seorang ASN, mau itu suku, ras, agama, berbeda-beda, itu kita tetap harus merangkul satu sama lain, karena suasana kekeluargaan harus dibangun atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, kemudian ada poin loyal. Kita harus bisa menjaga rahasia negara, rahasia instansi, rahasia jabatan, seperti itu. Kemudian ada poin selanjutnya, poin A lagi nih, yaitu adaptif. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi apapun
dalam kondisi apapun, kemudian juga menyesuaikan dengan zaman yang sudah serba digital, sudah serba menggunakan teknologi, sudah paperless, seperti itu. Kemudian poin yang terakhir, kolaboratif. Kita harus bisa dalam bekerja itu membangun suatu jejaring kerja yang baik. Jadi kita harus memiliki jaringan yang luas agar pekerjaan kita cepat terselesaikan. Jadi kita bisa minta tolong ini, sana, sini gitu. Kita bisa minta masukan, kita bisa bekerja sama seperti itu. Nah, di sini tokoh panutan yang kami tetapkan berlima ini adalah Bapak Ridwan Kamil, yaitu Gubernur Jawa Barat yang sekarang. Nah, saya ingin membedah poin berorientasi pelayanan nih. Nanti sisanya baru dilanjutkan oleh kawan-kawan saya yang hebat-hebat ini, seperti itu. Ya, siap, Jadi Kang. kalau oke. Jadi kalau poin berorientasi pada pelayanan ini atau berorientasi pelayanan yang saya lihat dari Bapak Ridwan Kamil ini, beliau sangat sangat serius dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya beliau membangun unit-unit pelayanan terpadu satu pintu atau yang kita kenal istilahnya kerennya itu mall pelayanan publik. Jadi dalam satu mall itu ada beberapa pelayanan kayak mau pembuatan KTP, perpanjang SIM, itu semuanya ada. Jadi istilahnya ada bermacam-macam kantor dalam satu gedung seperti itu. Kemudian boleh nih dilanjut, silakan Akang Teteh. Siap. Selanjutnya ya, saya mau menambahkan tentang core value selanjutnya, yaitu akuntabel ya. Nilai dasar Pak RK yang selanjutnya akuntabel itu yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan ya. Kita sudah tidak ragukan lagi ya, Pak RK itu sudah menerapkan nilai akuntabel yang dibuktikan dengan perolehan predikat A hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahannya ya. Hal ini dibuktikan dengan adanya Pemda Provinsi Jawa Barat menerima opini wajar tanpa pengecualian untuk ke-11 kalinya secara beruntun atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI ya. Lalu untuk core value selanjutnya kompeten. Kompeten itu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Tidak diragukan lagi, Pak RK sangat mendukung sekali percepatan kualitas dan kompetensi. Salah satunya kompetensi wartawan untuk mewujudkan lebih banyak wartawan yang tersertifikasi sehingga dapat menekan rasio berita hoax yang tinggi dan dapat meningkatkan literasi warga Jawa Barat. Beliau juga melakukan kerjasama antara Kementerian PAN-RB bersama negara LAN dan Pemprov Jabar untuk sepakat dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur secara terpadu untuk mencetak SDM yang unggul di suatu organisasi ini. Kerjasama ini sudah diwujudkan dalam penandatanganan nota kesepahaman tentang pengembangan kompetensi aparatur sipil negara pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Corporate University. Mungkin untuk core value selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya yang lain. Mangga. Siap, hatur nuhun. Mohon izin Kang Bagas. Saya Siap. sedikit menyampaikan nilai core value ASN yang menerap pada gubernur kita, khususnya di Jawa Barat, Kang ya. Memang Kang Emil ini salah satu pemimpin yang luar biasa. Ada salah satu nilai value ASN yaitu harmonis. Kang Emil itu sudah menerapkan nilai harmonis yang dibuktikan dengan pemberian bantuan tanpa memandang KTP. Artinya warga miskin yang non KTP Jawa Barat tetap menerima bantuan saat pemberlakuan PSBB 2020 silam, Kang. Luar Selain biasa, itu, beliau juga membangun hubungan harmoni antara Pemprov, Pemkab, dan Pemkot yang diselaraskan oleh sinergitas program
program pembangunan dan meminta daerah, kabupaten atau kota responsif dalam menyiapkan konsep pembangunannya. Juga salah satu nilai yang ada di Kang Emil itu yaitu loyal. Kang Emil ini sudah menerapkan nilai dasar loyal yang dibutuhkan dengan beliau mengenalkan nilai Pancasila pada anak-anak terutama Kang melalui permainan tradisional Pancamain. Mungkin Luar biasa. Kang Bagas tahu permainan Pancamain? Boleh dijelaskan biar yang lainnya tahu. Ya sebetulnya Ilham? saya juga kurang tahu sih Kang. Tujuan mensosialisasikan Pancamain yaitu untuk melahirkan generasi yang mencintai Pancasila, membela Pancasila dan mengamalkan Pancasila. Mungkin itu saja Kang, bisa dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih Kang Bagas. Sami-sami, Izin Kang Ilham. menambahkan Kang Bagas. Boleh, silakan Dok. Ya, selain tadi yang sudah disebutkan oleh teman-teman, sosok dari tokoh ini sangat luar biasa Kang ya. Di balik kemarin beliau juga mendapatkan musibah ya. Oh iya, Beliau benar sekali. tetap istiqomah dan konsisten dalam pekerjaannya sebagai gubernur Jawa Barat. Kalau dilihat dari sosok beliau sangat adaptif, salah satu core value berakhlak juga, Kang Bagas. Adaptif itu kita lihat pada saat kemarin pandemi COVID-19, instruksi dari Pak Gubernur Ridwan Kamil itu untuk menjaga kesehatan dengan semua kantor, sekolah itu melakukan work from home, school from home. Jadi kita semua terhindar dari virus COVID-19. Koordinasi dengan pihak dinas kesehatan, pihak puskesmas, semuanya dilakukan secara menyeluruh, secara online, dan terus-menerus untuk mengurangi jumlah korban pandemi COVID-19. Itu sangat adaptif sekali menurut saya tokoh Ridwan Kamil ini, Kang. Seperti itu. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh sahabat saya. Enggak, dipersilahkan. Mungkin mau menambahkan juga pada poin kolaboratif, Bapak Ridwan Kamil ini juga telah mengimplementasikan poin tersebut, yaitu beliau ini tidak hanya mengikutsertakan para pejabat pemerintah saja dalam mengembangkan kota yang beliau pimpin. Beliau juga mengikutsertakan masyarakat dengan cara mendengarkan aspirasi masyarakat melalui media sosial yang dimilikinya. Kemudian baru-baru ini beliau juga berkolaborasi dengan Shopee untuk membuat pelatihan bagi para UMKM, sehingga para UMKM juga bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Kemudian beliau juga bekerjasama dengan pihak Inggris untuk membuat kegiatan English for Java, sehingga masyarakat Jawa Barat juga bisa lebih terlatih lagi mungkin untuk berbahasa Inggrisnya. Mungkin setelah mendengar beberapa poin tadi tentang beliau, beliau sepertinya sudah banyak mengimplementasikan core value dari nilai berakhlak ini. Artinya beliau juga menjadi salah satu tokoh yang bisa menjadi panutan bagi para ASN dan menjadi contoh juga khususnya untuk para rekan-rekan CPNS mungkin ya. Ya, sehingga kedepannya para rekan-rekan CPNS ini bisa menjadi PNS yang lebih baik lagi, dan fungsi-fungsi dari ASN juga dapat terimplementasikan dengan baik lagi mungkin ya. Begitu mungkin tanggapan dari saya, Kang. Oke, terima kasih Teh Manti. Terima kasih juga Dr. Tommy. Terima kasih Dr. Rizka. Terima kasih Kang Ilham. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin memberikan kesan dan pesannya terhadap Pak Ridwan Kamil? Ada mungkin? Ya mungkin saya Kang. Boleh Dok, silahkan. Ya sosok yang bisa merubah ya seorang arsitek
di Institut Teknologi Bandung. Beliau sebagai dosen juga, terus bermulai politik dengan dukungan teman-teman muda, masyarakat muda di Kota Bandung. Beliau berjuang dengan beberapa perubahan, memperindah sisi-sisi ruang Kota Bandung, dan sekarang dipercaya menjadi Gubernur Jawa Barat. Ya, lalu dengan sosoknya beliau dari tadi dijelaskan oleh teman-teman semua, berakhlaknya sangat luar biasa sehingga bisa membangun Jawa Barat ini menjadi lebih baik lagi, dan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga berkah yang melimpah untuk semuanya. Seperti itu. Amin, amin. Amin, amin. Ya, terima kasih Dokter Tommy kesan dan pesannya. Kalau tadi yang saya tanggap berarti intinya Bapak Ridwan Kamil ini adalah agen of change, ya begitu ya Dok ya? Iya. Seperti itu. Seseorang yang dapat membawa perubahan yang lebih baik gitu. Seseorang yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Jadi dia adalah sumber untuk sebuah perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman untuk diskusinya, untuk penyampaiannya, dan sudah hadir kembali di podcast kali ini, podcastan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup benar-benar, kita punya jargon nih atau yel-yel. Boleh. Bisa kita lakukan lagi? Siap, Bisa, Kang. Oke, izinkan saya untuk memimpinnya. Latsar CPNS Cianjur. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Terima kasih.